Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali sebagai seorang muslim. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 102. Ma'asyiral muslimin rahimakallah, sidang Jum'ah yang berbahagia, puji dan syukur selalu kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minimal dengan melafalkan kalimat hamdalah, alhamdulillah. Salawat serta salam kita sampaikan juga kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minimal dengan melafalkan salawat Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berkat hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu kita cari, dan bimbingan Rasulullah SAW lewat keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, tabi'in, para alim ulama, ustadz dan guru-guru kita, mari bersama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kelak akan kita wujudkan dengan tidak akan mati kecuali sebagai seorang muslim. Maka sebagai konsekuensi berikutnya, tentu di antara keluarga kita tidak ada yang murtad dari agama Islam. Untuk mewujudkan itu semua menjadi tema khutbah Jumat kali ini dengan judul penuhilah panggilan Allah. Panggilan Allah yang pertama lewat manusia, itulah panggilan azan yang dikumandangkan oleh muadzin. Perintah ini ditegaskan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat khususnya, maka bersegeralah kamu mengingat Allah, tinggalkan jual beli. Yang demikian itu lebih baik jika kamu mengetahuinya. Dari ayat Al-Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9 ini dapat kita ambil pelajaran. Yang pertama, orang-orang yang beriman mempunyai kewajiban untuk melaksanakan sholat, lebih khusus lagi sholat Jumat. Yang kedua, sholat Jumat ini ditandai dengan bersegera memenuhinya. Ketika azan dikumandangkan, lari. Kalau itu dilaksanakan, tentu jamaah akan tergepoh-gepoh, berkeringat, sehingga sholatnya pun tidak tenang. Maka datanglah ke masjid sebelum azan dikumandangkan. Bahkan Rasulullah SAW mengajarkan, sekalipun kita sholat sendirian, apalagi di tempat tersebut tidak ada orang, maka lakukanlah azan, karena malaikat pun juga akan menjawab ikut serta. Itulah pentingnya azan yang wajib kita penuhi, karena panggilan Allah lewat manusia. Panggilan Allah yang kedua lewat Rasul, itulah panggilan ibadah haji. Untuk memenuhi panggilan ini, maka kita mohon kepada Allah agar dimampukan. Karena
banyak orang-orang yang kaya belum tentu mau untuk melaksanakan ibadah haji. Tetapi sebaliknya, ada orang-orang yang tidak mampu karena Allah yang memanggilnya, dimampukan oleh Allah, maka dia bisa berangkat ibadah haji. Salah satunya adalah haji undangan. Itu bukan haji proda. Haji proda itu bayar. Tapi kalau undangan tanpa bayar, siapa yang menentukan? Allah Ta'ala. Oleh karena itu, memohonlah kepada Allah agar kita diberi kemampuan. Panggilan Allah yang ketiga lewat malaikat. Itulah panggilan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti mati. Malaikat maut ketika datang kepada kita tanpa pemberitahuan, demikian juga kepergiannya tanpa diantar. Kapan saja, di mana saja, dan dalam keadaan bagaimanapun juga, bila Allah telah memerintahkan kepada malaikat maut untuk mencabut nyawa kita, tak ada satupun makhluk yang dapat menghalangi kita. Oleh karena itu, lakukanlah setiap hari beramal soleh, wujud dari iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu tanda-tanda kematian secara fisik dapat kita lihat. Di antaranya orang-orang yang berumur panjang, ujung-ujungnya juga bakal mati. Orang-orang sakit yang tak kunjung sembuh, ujung-ujungnya juga bakal mati. Tetapi kematian bukan karena sakit. Orang sehat pun bisa mati. Kematian bukan karena usia tua, usia muda pun bisa mati. Maka selalulah setiap hari beramal soleh, wujud dari iman kepada Allah. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, panggilan Allah yang keempat hanya Allah sendiri tanpa perantaraan makhluknya. Itulah panggilan masuk surga. Allah telah berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, mutmainah, kembalilah kepada Rabb-Mu dan bergabunglah bersama hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Masya Allah, ini ajakan Allah kepada kita untuk masuk surga. Tapi ternyata banyak orang-orang yang tidak mau masuk surga karena Rasul Salam telah mengingatkan kita, setiap orang, setiap muslim itu akan masuk surga kecuali orang-orang yang enggan. Seseorang bertanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang enggan tersebut? Barang siapa menaatiku, tentu dia akan masuk surga. Dan barang siapa enggan menaatiku, tentu dia orang enggan masuk surga. Ketaatan kita kepada Allah dan Rasul Salam sudah banyak disampaikan oleh para alim ulama, guru-guru kita, ustadz-ustadz kita. Tergantung kepada kita mau atau tidak untuk mematuhinya. Jelas yang hadir pada kesempatan Jumat ini, kita semuanya berharap memohon agar menjadi orang yang taat kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetaplah semangat, tetaplah yakin,
yang kita lakukan, yang kita amalkan mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin.